Wabarakatuh. Selamat sore para awak media sekalian. Terima kasih sudah berkumpul di markas Denpom J2 di Jantung, di mana pada sore hari ini kita telah melaksanakan kegiatan gelar perkara berkaitan dengan perkara tabrak lari yang dilaksanakan di mana terduganya adalah anggota TNI. Untuk lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Denpom selaku penyidik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk rekan-rekan wartawan. Saya akan menyampaikan kegiatan hari ini telah dilaksanakan gelar perkara laka lantas yang terjadi antara kendaraan Nissan X-Trail yang dikemudikan oleh oknum TNI berinisial Prada MWB dengan STM Honda Beat yang dikendarai oleh saudara Simbolon yang berboncengan dengan saudari Maida. Kami telah melaksanakan gelar perkara, kemudian kami sudah menyampaikan apa saja yang telah kami kerjakan, baik itu tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan. Untuk para saksi sudah kami periksa, begitu juga tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Denpom Jaya 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk mobil sendiri itu milik siapa sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau kan platnya Surabaya. Untuk kendaraan milik Gari dan Brigit. Ya. Jadi Prada MWB ini jabatannya adalah Tamudi. Kalau kepanjangannya Tamtama Tamudi. Dia yang melayani dan Brig dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keterangan yang bersangkutan ketika itu melarikan diri, kenapa Pak? Untuk keterangan yang didapat karena dia memang anggota masih baru Prada, belum punya pengalaman, ditambah dengan mungkin dengan rasa kalut, jadi dia Panik itu. pergi meninggalkan TKP karena juga mungkin ada rasa ketakutan, makanya ada tindakan yang tidak berizin, jadi beliau kembali ke kediaman. Pak, kalau untuk kondisi pelaku sendiri waktu kejadian itu seperti apa Pak? Apakah mengantuk atau seperti apa? Dari berdasarkan pengakuan mengantuk. Sudah ada keterangan semua waktu itu mobilnya melaju dengan kecepatan. Untuk kecepatan mungkin diperkirakan 60-70. Pak, tidak ada indikasi mengkonsumsi alkohol mungkin atau Untuk mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras mengantuk? tidak, hanya Kita mengantuk. udah melakukan tes urin melalui tes spek, sementara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengantuk pengakuannya. Pak, ini kan katanya udah ditahan, dia akan diberi hukuman apa? Untuk Ada pasalnya juga. untuk sangkaan pidana kami jerat 3 pasal. Yang pertama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22. Yang kedua pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan yang terakhir pasal 3531 KUHP. Demikian. Ancamannya Bahwa Tentang melalai meninggalkan orang yang dalam keadaan sekarat. hukuman maksimal Hukuman maksimalnya kalau denda 12 juta. Kalau pasal 310 ayat 4 ancaman pidananya 6 tahun, denda 12 juta rupiah. Pak, untuk sanksi Saya- etik itu akan seperti apa sih Pak? Untuk sanksi etiknya sendiri, kan karena beliau adalah anggota dari Etiknya gitu, DPR, Pak. sanksi etiknya akan seperti apa nanti? Sanksi Sanksi etik, etik, sanksi. hukuman disiplin ya. Iya. Kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu, apabila sudah dijerat hukuman perkara, itu akan mengikuti proses perkara pidananya. Artinya paralel atau perkaranya dulu baru etik Pak? Atau kayak Pidana dulu. Oke. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi menyusul. Setelah hukuman pidana dijatuhkan, baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kita melihat tadi sini dari pihak keluarga datang, mungkin bisa disampaikan apakah dilakukan mediasi atau seperti apa tadi Pak? Bisa disampaikan. Kalau dari pihak keluarga sendiri, untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah
proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses berjalan perkara. Yang bersangkutan saat itu mengakui gitu, bahwa dia menabrak saya. Mengakui. Diakui kemarin Pak Sandi. Langsung laporan. Untuk kronologinya Pak dari awal masa pengakuan dari- Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah kejadian kembali ke kediaman melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan putra. Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, ya, kalutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan brigade melaporkan kepada dan brigade, dan itu langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dengan kecepatan tadi 60 sampai 70 km tadi itu ada indikasi kalau yang bersangkutan itu mengambil jalur korban. Betul, yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, jadi sehingga mau kontrol kemudinya lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena sanksi etiknya kayak gimana Pak? Sementara kita akan ikuti proses dulu, karena ini ancaman hukuman lebih dari 5 tahun dan lebih berat, ya kan. Ada kemungkinan juga yang bersangkutan mungkin mengalami akan dapat sanksi hukum tambahan, sehingga memang setelah itu diputuskan baru nanti akan ada hukuman sanksi administrasi atau disebut tadi sanksi etik. Pak, Pak, untuk untuk hukuman disiplin sendiri itu apakah ada misalkan di atas 5 tahun kemudian PTDH atau ada ketentuan-ketentuannya nggak Pak? Secara umum memang itu nanti akan diputuskan pada saat persidangan. Ya, jadi nanti hakim pun juga akan menilai gitu yang bersangkutan ini sengaja, tidak sengaja, terus dari proses melarikan dirinya apakah betul karena ketakutan atau ada hal lain, sehingga nanti disitulah hakim bisa memutuskan yang bersangkutan. Kalau ditanya apakah ada kemungkinan hukuman tambahan seperti pemecatan dan lain-lain, itu nanti kita lihat di pengadilan. Untuk saat ini ditahan di mana Pak? Untuk Tahan di sini Oh, tahan. di Dari pihak keluarga. dari pihak keluarga.